أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara yaitu Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah dan doa dari jamaah semua, kita semua bahagia insyaallah. Insyaallah, amin. Amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan materi tentang tema apakah sabar itu ada batasnya. Jadi kita suka mendengar kesabaran itu ada batasnya. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan penjelasan tentang apakah sabar itu ada batasnya. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama tentang penjelasan materi pada pagi hari ini, yaitu apakah sabar itu ada batasnya, bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah sekalian dan juga pemirsa Simpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam bahagia dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema obrolan kita pagi ini, apakah sabar ada batasnya? Kalau kata ibu, ada nggak bu batasnya bu? Berarti sampai kemana? Mentok terus. Baik, kita ngaji tentang sabar. Ini kalimat yang begitu mudah untuk diucapkan tapi ternyata sulit untuk dipraktekkan. Maka Qur'annya bilang ketika tentang sabar itu watawasau bil haq watawasau bis, saling mengingatkan tentang sabar. Kalau kita sendiri untuk ngelus dada sabar, sabar, enggak nendang. Enggak nendang, bahasanya apa enggak nendang itu? Enggak ngerasa. Tapi kalau yang ngucapin sabar itu orang lain, karena memang ini Qur'annya bilangnya begitu, watawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang sabar, saling memotivasi tentang sabar. Nah, sabar sendiri itu dalam salah satu syarah kitab Riyadhus Shalihin dibagi menjadi 3. Ada yang namanya as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalani taat. Orang menjalani kebaikan butuh sabar.
Ibu ngaji di Sinpo ini kan sabar Bu ya? Sabar. Kalau belum saatnya kelar yo nggak pulang yo. Sabar. Ibu di rumah ngadepi suami yang kadang bilangnya lembur tapi ternyata lembur, sabar. Ngadepin anak yang dari subuh dibangunin susahnya yo, sabar. Ini taat. Orang jangankan ibadah yang panjang, orang berumah tangga didik anak ini kan ibadah yang panjang ya. Kita sholat, berapa menit sih kita sholat? 5 menit aja butuh sabar. Kalau nggak sabar, pengennya sholat itu diringkes. Ayo, apalagi terawih ya. Coba ibu-ibu sini misalnya jamaah, begitu imamnya baru takbir, tapi takbirnya Allahu Akbar. Sabar nggak? Oh kan? Paling di belakang ibu dalam batin, wah alamat. Dalam taat pun kita butuh sabar. Orang bekerja ya sabar. Ini kan taat kan, kebaikan kan, sabar. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'asillah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang dulu jadi hobi. Apalagi maksiat yang bisa jadi lumbung rezeki. Jadi sawah. Misal dulunya bandar togel. Begitu kenal pengajian di Sinpo TV, tobat tuh. Begitu tobat, itu dagangan ditinggalin. Kan berat ya. Apalagi itu potensi ekonominya tinggi. Dari situ bisa kebeli ini lah, sekarang ditinggalin semua. Wah, kalau nggak sabar-sabar pengen balik. Apalagi ada yang nawarin, Bu, mau nggak dagang yang kayak dulu, keuntungannya 5 kali lipat. Woy. Kalau nggak sabar, lu pengen balik. Itu namanya as-sabru an ma'asillah. Sabar dari menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, ada as-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah itu kadang berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan mah punya rumah yang gedong magrong ya, rumah mewah. Ternyata ya mewah sih mewah, cuman mepet sawah. Mungkin ibu dulu waktu masih muda ngebayanginya itu punya suami ganteng, gede, tinggi, putih, banyak duit, nurut lagi bayangannya. Tapi ternyata oleh Allah dikasih suami yang kebalikan dari yang kita bayangkan. Udah pendek, hitam, kecil, nggak punya duit. Tapi wong ternyata cuma dia yang mau sama kita, gimana lagi? Sabar. As-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menjalani takdir dari Allah. Bayangan kita punya anak pinter, pokoknya dari TK, dari PAUD sampai perguruan tinggi, top skor terus lah, ranking atu. Ternyata ranking atu sih, cuma dari belakang. Ya Allah, itu sabar. Dan sabar itu sekali lagi mudah diucap, tapi ternyata sulit untuk dipegang. Maka Quran mengajarkan watawasau bis, saling mengingatkan, saling bernasehat tentang sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau dia kesabaran sudah habis, berarti udah nggak sabar lagi. Lah, kalau nggak sabar, wes hancur lah, selesai. Wallahu a'lam. Monggo, silahkan lanjut, monggo. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Masih semangat ibu-ibu? Semangat terus ya. Harus. Iya, untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang ingin bertanya tentang apakah sabar itu ada batasnya ke Bapak Ustadz, silakan. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Kudus, Jawa Tengah. Mohon bertanya Pak Ustaz, selama kita hidup pasti kita dapat ujian baik itu kecil ataupun besar. Bagaimana cara menerapkan sikap sabar dalam menghadapi ujian? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi ke Bapak Ustadz, silakan. Iya, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Soleha, asal saya dari Cilacap. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada bedanya antara penyabar dan pemalas seperti bedanya irit dan pelit? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jemaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Tadi yang pertama, bagaimana menerapkan sabar ketika menerima ujian. Yang pertama, agar tercipta sabar dalam diri kita memang terus dilatih. Caranya yang pertama, meyakini bahwa, menguatkan hati bahwa segala yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Kita sebagai makhluk tidak akan mungkin bisa melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita juga harus meyakini bahwa apapun yang terjadi, walaupun kadang kita menganggapnya sesuatu yang tidak baik, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Kita semua ini meyakini apa? Beranggapan bahwa banyak duit itu pasti baik ya? Belum tentu, Bu. Belum tentu. Kita yang biasa megang uang kok ratusan ribu, kok tiba-tiba megang ember. Pusing. Bingung, ini duit mau diapain? Ditinggal di rumah takut hilang, dibawa ngaji berat, dibawa nganterin sekolah takut jatuh. Meyakini bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah dan terbaik menurut Allah. Dan juga selanjutnya bahwa Allah akan memberi ujian kepada siapapun hambanya yang itu untuk mau naik level. SD mau naik level SMP tentu ujian. SMP mau naik SMA tentu ya ujian. Dan seterusnya. Lah kita mungkin mau naik level derajat kita di sisi Allah ya diuji dulu. Ketika nemu kuning itu tahu emas atau bukan, kan diuji dulu. Ya, kalau nggak diuji jangan-jangan bukan emas. Nah, makanya ujian itu kita yakini sebagai proses untuk kita naik kelas. Yang kedua, apa bedanya antara sabar dan pemalas? Kadang ibu kalau nyuruh anak, "Mak, Nang, beli ini tuh, Neng." Sabar sih, Mak. Kita nyebut ke anak apa? Nah, kata anak sabar, kata emaknya. Terus bedanya apa di situ? Terus tadi ibu katanya kikir sama pelit. Bedanya apa? Ada kotak amal lewat, Bu, kok nggak masukin? Oh, saya lagi irit. Ada sumbangan acara Isra Mi'raj, kok nggak ngasih? Saya lagi. Loh, bedanya apa? Irit sama pelit, kemudian sabar sama pemalas. Pak, udah jam 7 nggak berangkat kerja. Sabar sih, Mak. Kata suami sabar, kata istri Jamaah yang dimuliakan Allah, sabar dan malas itu terkadang beda tipis. Pelit sama kikir itu pelit sama irit. Oh, ngikutin aja. Juga sama, bedanya tipis. Sabar itu artinya dalam hal-hal yang batas masih kewajaran. Kalau misalnya ia biasanya berangkat kerja jam 6:30, lah kok molor seperempat jam, berarti masih pantas, sabar. Lah kalau molor sampai jam 9 itu bukan sabar lagi namanya, males. Lah kalau
Irit itu dalam batas-batas yang masih wajar. Kalau memang ia penghasilan umpama sehari kok 100.000, kemudian ia mengeluarkan dihemat mungkin ya wajar. Lah ini sehari penghasilan 4 juta. Ada tarikan buat Isra Mi'raj nyumbang 2.000. Pelit. Sama-sama yang tadi nyumbang 2.000, yang ini nyumbang 2.000, bisa satu disebut pelit, satu disebut irit. Sama-sama ada yang dikerjakan walaupun nggak tepat waktunya, ada dibilang sabar dulu sambil mencari momen yang pas. Tapi ada juga yang disebut wah pemalas. Maka bedanya hanya dirasa sebetulnya, rasa. Kalau didefinisikan ya agak susah ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto. Ngopi yuk! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tentang tema pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang semoga selalu dalam keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sabar ini merupakan salah satu kunci hidup. Karena kita menjalani kehidupan ini ada kalanya senang, ada kalanya susah, ada kalanya suka, ada kalanya duka. Ada kalanya kenyataan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada kalanya juga berbanding terbalik. Maka dalam agama kita ini ada dua kunci, yakni sabar dan syukur. Saat lagi senang, syukur. Saat lagi suka, syukur. Lagi keadaannya pas dengan yang kita inginkan, syukur. Tapi kadang juga sebaliknya. Lah ketika kondisi sebaliknya itulah kita dituntut untuk sabar. Sampai kapan sabar itu? Ya sampai akhir ajal kita. Lah kalau orang mengatakan sudah habis kesabaran saya, berarti udah nggak sabar lagi. Alamat udah selesai. Nggak akan maksimal itu usaha yang ia lakukan. Seorang ulama namanya Al-Imam Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau menulis satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Dalam karyanya ini beliau mengatakan, apapun yang kita kerjakan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kalau pengen hasilnya maksimal, syaratnya 4. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan niat, yang ketiga ini yaitu as-sabru fi wasatihi, sabar dalam atau di tengah-tengah menjalani aktivitas atau pekerjaan kita itu. Dan yang keempat, al-ikhlasu inda firahihi, ikhlas ketika selesai melaksanakannya. Nah, yang ketiga yang menjadi tema obrolan kita pagi ini, sabar ini sangat mutlak dibutuhkan. Tadi di segmen awal kita sudah sampaikan, kita sholat saja yang butuh waktu hanya sekitar 5 menit, ini pun butuh sabar kok ya. Kalau nggak sabar, bubar. Ya bener ya. Apalagi ibu yang masih punya anak kecil. Lagi Allahu Akbar, awal mau baca agak panjangan, begitu anak jadi kulhu lagi. Ya udah pokoknya trikul lah ya, atau forkul, 4 kul. Kul ya, kulhu, kul falak, kunnas. Sholat yang cuma 5 menit aja, kadang pengen dibatalin kok. Umpama ya, ibu mesen online, dari pagi ditunggu nggak datang-datang, giliran jam 1 kita sholat duhur, tetet paket, sholatnya dilanjutin apa dibatalin? Ya Allahu Rabbi. Gara-gara abang paket yang di luar titit, wajib paket, sholatnya dilanjutin apa dibatalin?
Ya Allah, cuma 5 menit loh, nggak sabar kita. Apalagi ibu sebagai seorang istri, bapak-bapak yang suami, ini kan ibadah terpanjang. Kalau nggak sabar, bubar. Mas ya, kita yang pakai topi, pakai peci, sabar yang ngadepi pakai kerudungan. Ini kita ngomong 1, dia ngomong 76. Nah, 76 saya pernah ngitung. 76. Nah, itu kadang capek tidur, bangun tidur bisa episode lanjut. Ya Allah, sabar ya. Sabar. Yang kerudungan ya sabar ngadapi yang pakai peci sama pakai topi. Bilangnya, "Mak, hari ini kayaknya kerjaan nggak ada hasil. Coba cek tuh pecinya ada apanya di sini." Kalau nggak di sepatu ada apanya. Sabar ya. Ya wes, apalagi mungkin berumah tangga kan bukan sehari 2 hari, udah sebulan 2 bulan, kita udah sangat paham. Kalau pengen kita berhasil mengaruhi rumah tangga ini dengan benar, sakinah mawaddah warahmah, dituntut untuk sabar kedua belah pihak. Ibu yang didik anak, mayoritas anak kita ini dipengaruhi oleh ibunya. Sabar. Ini mulut ibu, kayak iklan dulu, mulutmu. Sekesel apapun ibu sama anak, sabar, jangan sampai terucap kata sumpah serapah. Jangan sampai. Walaupun mungkin mohon maaf, naudzubillah, semoga tidak terjadi ke anak-anak kita. Umpama anak kita sering pulang malam, langsung kita, kadang kan mulut ini kan refleks ya. Mau jadi apa kamu jam segini baru pulang? Mau jadi preman? Seandainya benar itu ucapan diijabah oleh Allah jadi preman, yang nyesel siapa? Kita. Sekesel apapun kalau anak lagi itu, ya Allah nak, jam segini baru pulang, saya sumpahin jadi RT. Ketinggian. Jadi RT dulu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tetap sabar kita latih dalam diri kita, insya Allah. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma afrigh alaina sabra wa sadamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah